Oke, terima kasih ya. Ini udah masuk nih beberapa pertanyaan yang memang praktisi ya di lab ini kebanyakan nih. Saya izin Dari, ini aja ya Bu, bacain aja gitu ya Bu. ya Nah, boleh-boleh silahkan. ini dari Yang Bapak pertama Ivan ya, DLH Banyuwangi. boleh-boleh Mohon ya. izin bagaimana mengintegrasikan ISO 9001 tahun 2015 dengan ISO 17025 tahun 2017. Mengingat ISO 9001 ini merupakan HLS. Apakah organisasi dalam dokumennya harus menginduk ke ISO 9001 ataukah sebaliknya mengingat klausul dan nomor yang berbeda seperti itu. Itu Mm, bagaimana, mm. Bu? Oke, oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke, sekarang eh, sudah banyak ya lab uji yang mengintegrasikan antara ISO 9001 dan ISO 17025 gitu ya. Bagaimana sih caranya? Nah, itu tadi sudah disampaikan ya, apalagi dengan ISO 9001 2015 ini yang tidak apa ya, mengikat secara saklek gitu loh, intinya klausulnya harus sama gitu. Enggak. Yang penting, paling penting itu adalah prinsipnya tadi ya. Apakah sudah terpenuhi 7 prinsip tadi ya, mulai dari eh, apa yang 7 prinsip, saya lupa lagi deh. Kepemimpinan ya, kemudian perencanaan seperti itu ada. Nah, oke. Nah, jadi urutan-urutan klausul di dalam ISO 9001 ini ya tidak harus sama persis gitu dengan di ISO 9001. Yang penting bagaimana ketika memenuhi klausul-klausul tersebut ada gitu ya. Misalnya di dalam ISO 17025. Nah, ini ISO 17025 ini lebih detail ya dalam menjalankan sistem manajemen mutu laboratorium. Nah, sementara ISO 9001 ini generik. Jadi ada banyak irisan nih di antara ISO 9001 dengan ISO 17025. Tapi tidak harus sama gitu. Cuma ketika ditanya, oh mana nih terkait dengan internal audit misalkan. Nah, di ISO 9001 ada internal audit. Di ISO 17025 juga ada internal audit. Nah, itu tidak harus sama gitu untuk klausulnya. Cuma ketika bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 17025 terkait dengan laboratorium. Nah, ini ada semua gitu, terpenuhi gitu. Makanya tidak harus klausulnya sama persis di ISO 9001 tidak. Jadi kita bisa membuat kayak misalkan gap analisis ya. Kita bisa membuat gap di ISO 9001 harus memenuhi apa aja gitu kan. Nah, di ISO 17025 harus memenuhi apa saja. Nah, itu di klausul ISO 17025 klausulnya apa saja gitu kan. Nah, di ISO 9001 juga klausulnya apa saja. Nah, itu kita bisa, kalaupun misalkan ISO 17025 kita tidak sama persis dengan ISO 17025 nomornya, terus ISO 9001 juga tidak sama persis nomornya, kita punya SOP sendiri, panduan mutu sendiri gitu ya. Nah, tapi bisa mengakomodir semua syarat dari ISO 9001 dan ISO 17025. Jadi kita bisa buat gapnya gitu. Oh, untuk audit internal ada di tadi klausul berapa di ISO 9001 dan di ISO 17025 di klausul berapa. Nah, kita panduan mutunya di nomor tersendiri juga nggak masalah gitu ya. Tapi kita tahu, oh ini sudah memenuhi di sini di klausul di panduan mutu kita nomor berapa gitu ya. Atau quality manual istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu bingung terkait dengan klausul dan nomor yang berbeda di dalam ISO 9001 dan ISO 17025. Yang pertama kali kita lakukan, bagaimana nih untuk mengintegrasikan buat gap analisis antara ISO 9001 yang sudah terpenuhi dan ISO 17025 yang sudah terpenuhi. Bisa disinkronisasikan seperti itu gitu. Untuk panduan mutunya ya satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nggak usah buat ketika audit ISO 17025 panduan mutu sendiri enggak gitu. Itu bisa kita integrasikan seperti itu ya. Bagaimana mungkin
Sudah cukup jelas? Atau mungkin contohnya bagaimana? Itu kayaknya detailnya harus 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 ada sesi tersendiri ya untuk Ya, integrasi ISO 9001 dan 17025 ini. Ada pelatihan khusus sebetulnya gitu betul ya. betul. Mm-mm. Ada keterkaitannya ya Bu integrasinya. Ya, ya, bagaimana sih menyelaraskan gitu ya antara ISO 17025 2017 dan ISO 9001. Nah, ini intinya sih gitu, kita harus bikin dulu gap analisisnya ya, tapi bagaimana cara membuat gap analisis gitu ya. Terus klausul-klausul apa saja yang harus dipenuhi standar eh, apa namanya? Informasi terdokumentasi apa saja yang harus tersedia gitu di dalam ISO 9001 dan 17025 ini gitu. Mungkin Itu sih. dari Bapak Ivan, ini kebetulan Bapak lagi on cam, apakah sudah cukup Ya. jelas jawabannya, Bapak? Oke, makasih. Oke, makasih Bu Tias dan Ibu narasumber. Jadi mohon izin, berarti untuk yang integrasi kita apa namanya mendasarkan pada yang HLS saja ya Bu ya, yang ISO 9001, kemudian nanti yang relevan kita sisipkan yang 17025 di dalamnya gitu atau gimana? Kami masih ada keinginan ke sana, tapi Hmm. sudah ada rencana beberapa ISO kita integrasikan termasuk 17043 Ibu. Jadi kami sekarang sedang integrasi dengan 17043, tapi dalam waktu Hmm. dekat kami akan integrasi lagi dengan 9001. Hmm. Hmm. Justru kami terlambat yang 9001-nya karena Iya. kami pikir masih agak apa ya, agak umum ya, sehingga kami Hmm. ini kan belakang gitu Bu. Iya. Mm-mm. Eh, Sebenarnya tidak ada yang menjadi apa ya istilahnya lebih prioritas atau menjadi lebih dulu mana karena ya ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi ya baik itu ISO 17025, ISO 17043 atau 9001 ya ini memang harus terpenuhi semua klausulnya gitu. Berarti kita sudah mengimplementasikan gitu. Jadi untuk berhak mendapatkan sertifikasi ketika atau akreditasi ya, sertifikasi untuk ISO 9001 itu kan berarti sertifikasi. Nah, sedangkan untuk ISO 17025 itu berarti terakreditasi gitu ya. ISO 17025. Nah, ini menginduk kemana? Sebenarnya semua ISO yang tadi disebutkan 17025 dan 17043 itu menginduknya ke ISO 9001 gitu ya. Nah, hanya saja ketika Bapak ingin terakreditasi untuk ISO 17025 ya otomatis poin-poin tambahan yang ada di dalam 17025 pun harus terpenuhi gitu. Nah, maka sebetulnya ketika kita sudah mengimplementasikan ISO 17025 itu sebagian besar sudah terimplementasi nih klausul di dalam ISO 9001. Cuma karena misal nih tadi ada yang belum 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 ada misal terkait dengan perencanaan. Nah, di dalam ISO 17025 kan tidak ada itu terkait klausul perencanaan gitu. Nah, itu yang harus dipenuhi, tambahkan aja gitu. Walaupun itu klausulnya tidak sama gitu di dalam SOP panduan mutu kita gitu. Perencanaan kita masukin nih bab baru gitu, klausul baru gitu. Seperti itu. Contohnya implementasinya seperti itu. Nah, terus misalkan terkait dengan proses. Nah, di ISO 17025 kan tidak ada ya proses gitu. Nah, ini berarti menjadi eh, SOP baru gitu di dalam panduan mutu Bapak. Seperti itu. Makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ivan. Mungkin ini salah satu ini juga ya Bu, tambahannya juga dari ini kan ada yang bertanya juga mengenai integrasi dengan ISO 17025 2017 pada klausul 8 tentang persyaratan manajemen. Berarti kan Ya, eh, ya ap- menyambung dengan pertanyaan dari eh, Pak Ivan. Ini ada juga pertanyaan mengenai integrasi ya. Heeh. Untuk klausul 8
eh, persyaratan QMS ISO 9001 2015. Bagaimana tahapan implementasi apabila diintegrasikan dengan ISO 17025 2017 pada klausul 8 tentang persyaratan manajemen. Nah, ini persyaratan manajemen ya. Oke, untuk persyaratan manajemen ini bisa diintegrasikan ya di dalam ISO 9001. Ini ada di konteks organisasi ya, konteks organisasi klausul 4 ya. Jadi bagaimana organisasi eh, menetapkan proses-prosesnya dan di konteks organisasi ini di 4.1 ya, manajemen ini persyaratan manajemen gitu. Kemudian juga ada di klausul 5.3 peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi. Nah, ini ya. Jadi ada irisannya gitu antara 17025 dengan ISO 9001. Itu seperti itu. Oke. Bagaimana mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dika? Pak Dika mungkin bisa mungkin nggak mau Pak Dika. Mm-mm. Mungkin sudah terjawab ya Bu ya. Mm-mm. Ya, Oke. kita lanjut aja kali Bu ke pertanyaan berikutnya. Iya, Ini ke masih dari Bapak Ivan juga sih. Ini dalam ya. ISO 9001 tadi disampaikan ada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, sementara dalam Performance Management System atau PMS, suatu organisasi kita mengenal POAC, Planning Organization, Staging, Actuating, dan Controlling. Nah, apakah ini bisa disaling beririsan atau terpisah? Atau POAC ini bagian detail dari PDCA? Seperti itu. Bagaimana, Bu? Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Ivan juga ya. Oke, planning, organization, actuating, and controlling. Ini sebenarnya kalau untuk istilahnya ini hampir mirip ya dengan PDCA ya. Jadi bagaimana, cuma ini lebih ke secara general gitu dalam menilai performance management system gitu. Nah, ini sih sebenarnya sama gitu ya dengan PDCA. Jadi cuma istilahnya aja yang mungkin berbeda gitu. Tapi prinsipnya sama bagaimana menilai performance dari implementasi manajemen sistem gitu. Ya sama gitu ya. Bagaimana dimulai dari plan perencanaannya bagaimana gitu dalam akan melakukan implementasi dari sistem manajemen. Kemudian setelah dibuat perencanaan, tahapan-tahapan detailnya, kemudian melakukan dari tahapan perencanaan yang sudah direncanakan tadi, kemudian cek ya, mengecek kembali pelaksanaannya apakah sudah efektif atau tidak. Kemudian action ya, melakukan standarisasi dari pelaksanaan yang sudah dilakukan terkait implementasi dari manajemen sistem tadi gitu. Jadi standarisasinya melakukan standar dokumentasi, kemudian merekam segala aktivitas gitu ya, mengukur seperti itu. Nah, tahapan-tahapan seperti itu. Mohon maaf ini di sini gelap banget. Saya mau nyalain lampu dulu sebentar ya. Boleh, Bu. Ini hujan Ini ya, Bu? Tempat hujan Ibu. deras banget ya, bentar Sama ya. di sini juga Oke, hujan. heeh. Baik. Oke, Bu. Silakan, Oke. Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke. Oke, Kita itu lanjut ya lagi tadi boleh ya, Bu? terkait dengan POAC dan PDCA itu sama ya. Cuma untuk di ISO 9001 ini dia tidak hanya melihat sistem ya, bagaimana mengimplementasikan PDCA dalam sistem, tapi di setiap bagian ya, di setiap klausul, di setiap tahapan itu ada PDCA-nya juga gitu, seperti itu. Oke, Intinya sama ya, Bu ya. yakin. Ya, Terima kasih Ibu jawabannya. Oke, ya, semoga menjawab ya Bapak Ivan pertanyaannya. Kita Pak Ivan lanjut dan lagi Pak Dik. ke pertanyaan di kolom chat, Bu. Ya.
Ini dari Bapak Dede Hidayat. Ibu Oh izin ya. bertanya tentang mengatasi resiko itu kan berkelanjutan. Nah, untuk berkelanjutannya itu sampai mana ya, Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Bu. Silakan. Oh ya, untuk mengatasi resiko itu kan berkelanjutan. Untuk berkelanjutannya itu sampai mana? Oke. Itu tadi sudah cukup dijelaskan ya untuk mengatasi resiko dan ini ada di klausul 10.3 ya yang untuk peningkatan gitu. Sampai mana? Ya, tidak secara terus-menerus ya. Ketika kita sudah menilai suatu resiko gitu ya, suatu resiko. Lalu dibuat plan-nya bagaimana mengatasi resiko tersebut itu. Plan, kemudian tahapan plan itu ya tahapan plan itu adalah tahapan yang paling panjang gitu sebetulnya. Nah, jadi bagaimana menilai siapa yang akan melakukan, kemudian apa yang mendukung untuk diimplementasikannya tahapan untuk mengurangi resiko tersebut seperti itu ya. Nah, di tahap plan. Kemudian setelah kita membuat tahapan plan tersebut ya, nah ini lalu dilakukan Nah, kemudian check dan action ya. Nah, action. Nah, dalam mengatasi resiko tersebut ini tidak selalu berjalan mulus ya. Jadi pada saat mengevaluasi plan do check. Nah, cek. Nah, ini dicek ini apakah 100% terimplementasikan efektif atau tidak gitu ya. Di pada saat cek ini. Nah, oh ya, kita sudah efektif. Seberapa efektif? Nah, oke, kita rasa ini sudah memenuhi untuk bisa mengatasi resiko ya dan peluang gitu. Kemudian dilakukan ya, distandarisasi ke semua bagian, dilakukan tahapan standarisasi berupa dokumen atau misalkan perubahan proses dibuat SOP barunya gitu misalnya seperti itu. Oke, apakah itu sudah cukup gitu ya? Ketika itu memang sudah efektif dan tidak terulang kembali, tidak masalah, tidak dilanjutkan gitu ya. Tapi ketika ternyata ada bagian yang belum menerapkan gitu ya, ada bagian yang belum paham gitu. Nah, di tahapan X ini apakah sudah menyeluruh gitu, tercapai gitu ya. Bisa jadi perlu ada evaluasi kembali. Oh, resikonya belum gitu, belum terminimalisir, masih ada kemungkinan terjadinya keluhan pelanggan, bisa terjadi error seperti itu. Nah, ini jadi untuk mengatasi resiko ini, bagaimana berkelanjutan memang kelihatannya cukup sampai plan, do, check, action, tapi mungkin ada bagian-bagian lain yang belum gitu ya bisa terulang kembali. Nah, ini makanya dilakukan secara berkelanjutan gitu. Seperti itu. Nah, sampai tahap mana kalau memang misalkan pengukurnya tadi kan ada klausul bagaimana mengukur ya, mengukur efektivitas gitu. Nah, itu kita bisa menyampaikan data-datanya bahwa ini sudah terimplementasi dengan baik, misalkan dengan mengukur apa namanya tingkat kepuasan pelanggan masih ada, nah berarti masih terus dilakukan berkelanjutan seperti itu. Tapi kalau misalkan kepuasan pelanggan 100% semuanya, oh ya sudah cukup berarti seperti itu. Itu sih. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap tingkat intinya kita bagaimana memperoleh tingkat kepuasan pelanggan sih. Kalau misalkan tingkat kepuasan pelanggannya sudah dirasa cukup ya sudah tidak perlu dipaksakan harus gitu. Tapi kalau memang misalkan tingkat kepuasan pelanggannya masih ada yang perlu ditingkatkan, nah itu berarti resikonya masih ada gitu. Jadi kita harus melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. Seperti itu mungkin ya. Oke, Bu. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Pak Dede. Mm-mm. Mungkin ini apakah ada yang mau bertanya lagi secara ini ya, langsung dari Ya, peserta? silahkan. Kalau ada kita feel free buat diskusi aja gitu ya, Bu. Mumpung Ya, ada Ibu Wika di sini.
Ya, masih ada waktu nih sekitar 15 menit lagi ya. Iya. Bu, mungkin Oke. sambil saya ini ya Bu, ada pertanyaan beberapa juga dari yang sebelumnya gitu. Mm, Terkait dengan klausul evaluasi kinerja untuk kepuasan pelanggan. Bagaimana cara terbaik dalam melakukan analisis dan evaluasinya? Apakah perlu melakukan memberikan kuesioner misalkan setiap pengiriman produk atau di setiap flow prosesnya, misalkan proses finance, sales, atau service, ataukah bisa sekaligus gitu Bu? Bagaimana? Ya, ini masuknya berarti ke klausul 9 ya, evaluasi kinerja. Nah, di sini ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Ini masuk ke situ juga gitu ya. Nah, bagaimana kita eh, mengukur tingkat kepuasan pelanggan, apa saja sih yang harus dimasukkan gitu mungkin kali ya pertanyaannya ya. Iya Bu, iya. Bagaimana kita tahu gitu ya. Ya, pertama mungkin pertama untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih produk atau jasa yang kita hasilkan gitu outputnya. Nah, dan yang pelanggan harapkan gitu terkait dengan output dari produk atau jasa kita ini. Contoh ya, misalkan outputnya adalah ini kebanyakan laboratorium ya, atau misalkan produk gitu ya. Kalau misalkan dari outputnya adalah jasa, ya hasil analisa, yang diinginkan oleh pelanggan itu biasanya seperti apa? Nah, ini tadi jadi dari di klausul konteks organisasi itu kan kita memasukkan isu-isu internal dan eksternal. Nah, yang eksternal yang diharapkan apa gitu kan? Nah, itu kita menilai di situ. Nah, misal untuk jasa. Nah, berarti kalau jasa biasanya apa nih pelayanannya, bentuknya? Hasil uji misalnya hasil uji yang seperti apa nih yang diharapkan oleh pelanggan kita bisa memberikan kuesioner isinya apa misalkan apakah Anda sudah terpenuhi untuk persyaratan misalkan persyaratan parameter ujinya dulu nih apakah sudah memenuhi sesuai dengan permintaan atau misalkan ternyata masih 50% subkon. Nah, itu paling penting ya. Jadi kita bisa melakukan sendiri atau masih subkon. Yang kedua, misalkan dari waktu pelayanannya. Apakah sudah memenuhi ekspektasi terkait dengan waktu pelayanan? Berapa lama nih yang diharapkan oleh pelanggan? Apakah mereka sudah cukup puas dengan waktu pelayanan kita? Ada kadang-kadang, karena ini sangat variatif ya terkait waktu. Untuk uji produk gitu ya. Untuk uji produk ini bisa jadi waktu 7 hari ini sangat lama dibandingkan dengan untuk hasil uji eh, pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa menentukan berdasarkan pelanggannya pelanggannya yang seperti apa. Kalau misalkan untuk produk 7 hari itu terlalu lama karena mereka eh, apa namanya barang itu siap di shipment gitu loh. Jadi semakin lama maka ongkos untuk sewa seperti kontainer atau sewa apa ya istilahnya pergudangan ya untuk siap dikirimkan untuk shipment itu ongkosnya akan semakin besar. Maka eh, apa namanya tingkat kepuasan pelanggan ketika kita memberikan servis 7 hari itu otomatis akan sangat rendah tingkat kepuasan pelanggannya. Itu tadi dari segi waktu. Nah, kemudian apalagi yang diharapkan pastinya juga kualitas ya. Kualitas baik itu kualitas produk ataupun kualitas dari hasil uji. Bagaimana kita memberikan kalau misalnya hasil uji bagaimana kita memberikan indikator kualitas yang baik gitu ya. Indikator kualitas yang baik. Kalau misalkan dari produk udah jelas lah ya, misalkan kualitasnya harus memenuhi standar mutu tertentu gitu ya. Nah, kalau misalkan hasil uji bagaimana menentukan kualitasnya baik atau tidak?
tidak. Nah, ini ada kriteria-kriteria hasil uji memenuhi misalkan menggunakan ketertelusuran sampel yang memenuhi ketertelusuran. Tuh, misalkan menggunakan CRM gitu ya. Seberapa besar nih recovery dari penggunaan CRM gitu ya. Nah, ini terus keterulangan hasil pengujian itu adalah bagian dari quality gitu. Nah, itu. Kemudian apalagi ya untuk tingkat kepuasan pelanggan. Nah, after sales service. After sales service bagaimana memberikan pelayanan setelah hasil uji diberikan atau bagaimana memberikan pelayanan setelah produk diberikan, memberikan garansi misalkan. Untuk produk garansi 7 hari gitu. Kalau misalkan produk tidak sesuai bisa dikembalikan. Seperti itu. Nah, tingkat kepuasan ini mengukurnya seperti itu ya. Nah, yang kemudian adalah dari segi harga, mungkin harga kompetitif atau tidak, itu seperti itu. Jadi itu sih poin-poin yang biasanya dimasukkan ke dalam tingkat kepuasan pelanggan ya. Delivery time, kemudian price gitu ya. Kemudian quality ya. Quality kan bisa kalau misalnya produk, kalau bahan, misalnya baju, produk bahannya halus gitu dengan harga sekian, produknya bagus gitu kan, otomatis pelanggan akan puas gitu. Tapi kalau misalnya harga yang sama, kualitasnya dari misalnya kalau untuk pakaian gitu ya, eh, industri garment misalkan gitu ya, hasil jahitannya kurang rapih gitu seperti itu. Itu otomatis akan memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang menurun gitu ketika kualitas dari jahitannya kurang rapih gitu seperti atau ukurannya tidak akurat gitu ya seperti itu. Ukuran size-nya S, M, L gitu tidak sesuai dengan standar seperti itu. Nah, itu jadi bagaimana mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Apakah harus dimasukkan semua? Ya, tentunya supaya kita bisa memperoleh kepercayaan pelanggan. Kita harus mengukur bagaimana pelanggan itu terpenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Itu sih. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Tias? Mungkin itu cukup ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita Iya. kebetulan ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Yang bisa jadi pertanyaan penutup gitu ya. Mm-mm. Ibu izin bertanya lagi, apabila kita akan mengintegrasikan tadi ya ISO 17025 dan 9001, namun untuk ISO 9001 2015 ini tidak diajukan sertifikasi, namun hanya mengikuti kaidah-kaidah klausulnya saja. Apakah ini diperbolehkan, Bu? Terima kasih. Oh ya, ini sangat boleh sekali ya. Secara inisiatif gitu kita melakukan mengimplementasikan gitu ya klausul-klausul dari ISO 9001 tapi tidak disertifikasi tidak apa-apa gitu. Itu malah bagus sekali. Ini saya pribadi gitu ya eh, memiliki pengalaman bagaimana kita mengimplementasikan high level structure dari ISO 9001 2015. Ketika kita hanya memahami ISO 17025 ini apa namanya ya? Karena di ISO 9001 ini adalah pendekatan proses gitu. Jadi sangat terasa sekali manfaatnya ketika kita melakukan pendekatan proses dalam meminimalisir resiko yang ada ketika kita mengimplementasikan 17025. Kita ketika bedanya gini, ketika mengimplementasikan ISO 17025 itu kita kebanyakan ya hanya melakukan tindakan korektif. Jadi mengkoreksi aja yang sudah misal kita mengikuti profisiensi gitu ya. Nah, ketika kita mengikuti profisiensi itu ya udah hanya ikut aja gitu ya. Nah, dengan mengimplementasikan ISO 9001 kita ada membuat perencanaan gitu. Perencanaan untuk meminimalisir resiko supaya profisiensi tesnya ini kita 100% inline. Nah, ada target jadinya.
ada target berapa persen sih yang mau dicapai gitu. Ketika hanya mengimplementasikan ISO 17025, mungkin target ini tidak tertuang secara khusus gitu. Tapi dengan ISO 9001, kita memiliki target yang lebih detail gitu ya, lebih detail. Nah, berapa persen nih pencapaian eh apa namanya inline untuk mengikuti uji banding gitu ya, uji profisiensi. Nah, dengan kita memiliki target atau KPI gitu ya. Jadi ada KPI nih kalau misalkan di 9001 ini setiap orang jadinya memiliki KPI gitu. Karena ada perencanaan itu target ya, KPI. Nah, KPI ini setiap tahun dievaluasi. Oh, KPI satu orang misalnya gitu ya. Dia harus mampu eh, mengikuti uji profisiensi dengan pencapaian 90%. Kalau misalkan tidak mencapai, berarti dia NI, need improvement gitu ya. Tapi kalau dia mencapai, berarti 90%, berarti dia meet. Nah, tapi kalau misalkan di atas 91, berarti dia exceed. Nah, itu di dalam ISO 9001 implementasinya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ISO 17025, bagaimana dia mengukur pencapaian itu tidak ada gitu seperti itu. Nah, ini akan sangat apa namanya? Sangat bermanfaat untuk menilai resiko dan organisasi ini akan berjalan efektif gitu. Setiap tahunnya, oh kemarin pencapaian si A, si B, si C, dia bisa di mana gitu. Karena itu tadi mengambil keputusan berdasarkan data gitu ya. Nah, ini ada di ISO 9001. Sedangkan di ISO 17025 kan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan data itu tidak ada gitu seperti itu. Nah, jadi eh, memang lebih ke bagaimana operasional itu bisa berjalan secara efektif itu ya. Jadi di dalam ISO 9001 itu lebih detail gitu ya. Memang bahasanya generik gitu ya. Tapi implementasinya itu bahkan lebih detail gitu terkait dengan inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa. Seperti itu ya. Mungkin itu ada yang bertanya lagi Mbak dari Pak Ivan. Boleh, Atau mungkin Pak mungkin ya Ivan. seperti itu tadi pertanyaan terkait dengan implementasi ISO 9001 dan 17025. Ya silakan. Ya, Pak Ivan. makasih Bu Tias, Bu Rike. Mm-mm. Izin bertanya terkait dengan tadi disampaikan menyinggung tentang KPI Mm-mm. atau Key Performance Indicator. Nah, kami Ya. ini sebenarnya pernah diakses oleh salah satu asesor gitu ya. Kemudian disampaikan oleh beliau bahwa kami sudah menerapkan, saya nggak tahu itu ISO 9001 atau tidak, tapi kami Mm. saya sebenarnya apa ya mengikuti salah satu grup memang Performance Management System Mm. sehingga kami itu secara inisiatif memang membuat KPI itu. Nah, KPI Mm. kami integrasikan dengan sasaran mutu. Jadi ada sasaran mutu atau Ya. KPI organisasi, Mm. KPI pimpinan, kemudian kita breakdown lagi KPI personil. Nah, itu kami punya target sehingga itu memudahkan kami. Nah, yang berikutnya terkait dengan risk based thinking Bu atau RBT. Nah, Mm. itu di ISO 9001 maupun di 17025 kan terdapat itu ya Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya mungkin sama dengan yang sebelumnya tadi, itu kan sampai kapan? Nah, kalau kami sebenarnya bukan sampai kapan ya, tapi apakah di setiap tahun itu kami harus mengevaluasi seluruh isu internal maupun eksternal yang berkorelasi dengan klausul-klausulnya, ataukah memang kita pilih dan pilah mana yang memang itu masih dibutuhkan? Artinya nggak semua klausul lah kita kita rubah istilahnya kita kita mitigasi risikonya ataukah memang seluruhnya gitu sehingga nanti di harapan harapan dari ISO itu kan semakin lama apa itu save rate-nya apa itu semakin kecil ya Bu ya istilahnya Ya. nilai apa namanya risikonya semakin kecil. Resikonya. Nah, nah itu jadi ada dua Bu jadi terkait dengan KPI apakah KPI itu yang dimaksud Ibu tadi sama dengan sasaran mutu gitu ya karena kami sudah menerapkan itu
termasuk kami juga menerapkan apa ya semacam weekly performance setiap minggu dari setiap apa namanya personel yang di luar lingkup ISO 17025 tapi masih relevan dengan performance management system. Mungkin itu Bu, makasih. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Ivan. Ya, ini sebetulnya sudah mengimplementasikan ISO 9001 terkait dengan itu tadi ya KPI-nya ya, target ya di sasaran mutu gitu. Nah, itu benar sekali Pak. Kalau KPI sasaran mutu itu ya sama dengan KPI. Cuma apa namanya di dalam ISO 9001 ini apa namanya lebih diturunkan lagi karena ada involvement apa namanya ya keterlibatan seluruh pihak di dalam organisasi. Maka kalau biasanya sasaran mutu itu hanya satu gitu ya. Nah, di dalam ISO 9001 ini bagaimana keterlibatan dari seluruh staff di dalam organisasi ini. Jadi makanya masing-masing ada KPI-nya lagi gitu seperti itu. Nah, ini yang akan diperlihatkan ketika dilakukan sertifikasi ISO 9001 gitu. Jadi udah benar Pak, itu udah ada KPI, nah itu diintegrasikan dengan sasaran mutu, itu sudah bagus banget gitu ya. Memang itu sudah sesuai gitu. Nah, di dalam ISO 9001 itu yang dibutuhkan. Nah, untuk masing-masing bagaimana supaya sasaran mutu itu bisa tercapai, tentunya itu diturunkan lagi ke semua bagian gitu, seperti itu. Itu sih Pak. Semoga bisa Mm-mm. terjawab ya Bapak Ivan Iya, jawabannya. kita misalnya pada saat ditanya mana sasaran mutu, oh ini nih KPI perusahaan, oh iya sama sasaran mutu dengan KPI. Tapi ya, KPI itu kan Key Performance Indicator ya. Nah, kalau misalnya sasaran mutu, tapi KPI-nya tidak menyebutkan bagaimana sasaran mutunya, misalkan pencapaian terkait quality gitu ya, ya itu belum bisa disebut sasaran mutu juga gitu. Jadi harus 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 ada gitu terkait mutunya gitu. Sasaran mutunya seperti apa?